Assalamualaikum pemirsa, kita ketemu lagi di Cahaya Hati, sejukkan jiwa, tenangkan hati bersama saya Agustia ada hari ini. Ya seperti biasa pemirsa, di Cahaya Hati ini kita akan membahas terkait dengan keseharian dari anak-anak muda. Tentunya kita juga ditahu nih mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal dan juga mana yang haram. Tentunya ini sesuai dengan syariat Islam. Nah, nanti kita juga bakal membahas apa ya kira-kira ya. Tanpa harus menunggu lebih lama lagi, saya akan ketemu dengan Ustadz Rizky. Jadi saksikan terus. Pemirsa Cahaya Hati, kita kembali lagi di Cahaya Hati, sejukkan jiwa, tenangkan hati. Nah, kali ini juga masih dengan Ustadz Rizky. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillah, terima kasih. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makin berseri-seri nih nampaknya nih pemirsa. Ustadz, kemarin kan kita ada janji untuk ngobrolin, mengupas, mengulik semuanya ini tentang tradisi tidur. Tradisi tidur setelah sholat subuh sebenarnya boleh apa enggak? Kemudian bagaimana apa yang berefek terhadap kesehatan diri kita dan lingkungan kita. Nah, tapi sebelumnya nih Ustaz, saya pengen nyapa pemirsa Cahaya Hati dulu nih ya pemirsa ya. Baik pemirsa Cahaya Hati, menurut hukum taklifi, tidur setelah sholat subuh ini dikatakan makruh atau sangat tidak baik, kecuali untuk orang yang sudah uzur atau orang yang sedang mengalami sakit yang memang mengharuskan untuk tetap beristirahat. Nabi Muhammad SAW bersabda seusai sholat fajar ataupun subuh pemirsa, janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Baik pemirsa Cahaya Hati, ini cocok sekali untuk pembahasan kita di sore kali ini. Ustaz Rizky, bagaimana sih sebenarnya Islam itu menganjurkan ataupun membahas terkait dengan tidur setelah sholat subuh. Kemudian nanti kita bahas banyak lagi lah Ustadz. Itu dulu nih bagaimana sebenarnya. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Amma ba'd. Katanya tentang tidur ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Artinya apa? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidurmu di waktu malam dan siang hari dan mencari sebagian dari karunia-Nya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Manusia itu tidur bukan karena kekuasaan kita, tapi karena kekuasaan Allah, dalam penguasaan Allah. Ada orang yang mau tidur tapi nggak bisa tidur. Kenapa Ustaz? Sampai harus beli obat tidur. Ada nggak? Ada sih. Ada. Gitu, benar. Apa namanya itu istilahnya? Insomnia. Insomnia Itu susah tidur kan? Susah tidur di malam hari. Ada orang di mana-mana mudah sekali tidur. Lihat Bahkan kasur. lagi bawa mobil, kalau udah ngantuk tertidur. Dengan aja. Kan ada orang banyak yang kecelakaan gara-gara apa? Tertidur. Iya, ngantukan ya. Ya, tidur itu memang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tersebut baru memberikan manfaat apabila kita lakukan sesuai dengan arahan ataupun keinginan dari Allah SWT. Kalau kita gunakan nikmat tersebut tidak sesuai dengan arahan Allah, maka tidur itu akan jadi masalah bagi kita. Sebagaimana pertanyaan tadi, tidur habis subuh. Habis subuh manfaat atau mudarat? Mudarat.
tergantung juga Ustadz. Ada Maka- yang manfaat ya. Ya, Gimana? penjelasan ulama Ya, penjelasan para ulama di dalam kitab Ar-Rahmah fi At-Tib Al-Hikmah, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan porsi tidur yang ideal bagi kita manusia normal itu 6 jam sehari semalam. 6 sampai 8 jam. Oke. Itu sudah termasuk tidur kailullah, tidur yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang waktu zuhur di antara jam 11 atau setengah 12 sampai berkumandangnya azan zuhur. Itu disunahkan tidur untuk menguatkan kita bangun di malam hari untuk solat malam atau solat tahajud qiyamul lail. Akan tapi ada waktu-waktu yang dilarang kita untuk tidur. Sebagaimana tadi Tia sampaikan di awal, dan sebagian ulama berpendapat tidur di waktu-waktu yang terlarang itu hukumnya secara fikih makruh. Sebagaimana pendapat Imam Ibnul Qayyim menyebutkan tidur ba'da subuh itu hukumnya makruh. Iya. Makruh. Jadi juga disebutkan oleh para ulama yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Al-Habib Zain bin Smith bahwasanya tidur setelah subuh sampai terbitnya matahari atau isyraq. Iya, Sebagaimana penjelasan kita pertemuan telah lalu sebelumnya. itu salat sunnah isyraq. Kita tidur. Kalau disunahkan oleh Rasulullah kan berzikir, baca Al-Quran sampai solat isyraq. Tapi kita sebaliknya habis subuh ataupun subuhnya pun terlewat sehingga kita masih dalam keadaan tidur sampai terbitnya matahari, maka kerugiannya adalah kita akan terhalangi daripada mendapatkan keberkahan rezeki. Oke, baik. Kemudian kita terhalangi daripada mendapatkan keberkahan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu diturunnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Mukhtarah, Habib Zain bin Smith menyebutkan an-naum ba'da subhi yadhhabu barakati rizqi. Tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki wal umur dan mengurangi keberkahan umur. Lianna karena sebab disebabkan oleh berkah hadhil ummah fil bukuriyah. Karena keberkahannya umat Nabi Muhammad ini terdapat pada waktu pagi. Wa huwa ba'da salatul fajri ila tulu'il syamsi, yaitu waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Itu waktu yang berkah. Sebagaimana Nabi mendoakan kita juga di waktu subuh hari. Allahumma barik li fi ummati fi bukuri. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu subuh. Jadi kalau waktu subuh itu kita gunakan untuk tidur bukan untuk beramal, maka rugi sekali hidup kita. Keberkahan itu tidak kita dapatkan. Kita akan kehilangan daripada keberkahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi misalkan nih Ustadz ya, di masjid saat kita mengambil di masjid kita berdiam diri di masjid begitu Ustadz ya, untuk sholat kemudian baca Al-Quran. Ini banyak yang saya lihat itu setelah sholat subuh malah jamaahnya itu istirahat, tidur. Nah itu bagaimana? Karena mungkin dia ingin nanti sebentar lagi deh bangun kemudian lanjutin baca Al-Qurannya, atau gimana Ustaz? Ya, tidur setelah subuh itu yang dibolehkan setelah isyraq. Tapi kalau setelah salat subuh langsung kita tidur, itu secara kesehatan juga mendatangkan penyakit. Secara fisik kita akan kehilangan semangat dalam bekerja, fokus dalam bekerja akan hilang. Karena kenapa? Karena waktu matahari terbit kita gunakan untuk tidur. Minimal kalau kita tidak mau beramal ataupun tidak sanggup beramal, kita isi waktu tersebut dengan berolahraga agar tubuh fisik kita, jasmani kita lebih sehat. Jadi secara agama tidur setelah subuh dilarang. Secara kesehatan juga akan menghilangkan produktivitas dalam tubuh kita. Jadi kayak semacam kalau kita telat bangun, kemudian setelah sholat subuh kita tidur, selain kita menghilangkan keberkahan diri dari hidup kita, juga kesehatan bermasalah juga. Iya. Seperti jadi males untuk ngapa-ngapain, untuk kerja, karena badan jadi lemes. Belum lagi nanti bangunnya udah telat ya, menjelang zuhur nih Ustadz. Nah sebenarnya Ustadz, dalam Islam sendiri bagaimana mengatur jadwal tersebut? Tadi kan Ustadz juga sampaikan nih, pemirsa Cahaya Hati,
tidur di jam 11 ataupun sebelum zuhur ya Ustadz ya. Iya. Kemudian waktu untuk mempersiapkan diri bangun di tengah malam di tahajudnya sendiri. Benar. Kemudian di jam-jam yang lain yang bagaimana Islam mengatur tidur itu? Tidur sebenarnya disebutkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, itu yang ditulis oleh ulama kita di Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dalam bab 13 halaman 1 tentang, kita lanjutkan tidur yang pada subuh tadi sebelum kita membahas waktu tidur yang lain. Yang lain, betul. Tidur yang waktu subuh itu, setelah subuh itu dapat mendatangkan kefakiran bagi orang yang melaksanakannya. Kefakiran maksudnya keberkahan rezekinya dihambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, demikian pula tidur di pagi hari dan banyak tidur keduanya mengakibatkan kemelaratan harta dan juga kemelaratan ilmu. Karena tidur pada subuh itu sebagaimana penjelasan ulama yang lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan, beliau menjelaskan hukum tidur setelah salat subuh itu sebagaimana dia sebutkan tadi makruh. Kenapa tidur ini makruh? Karena bagi mereka, itu orang-orang yang soleh, tidur di antara salat subuh hingga terbitnya matahari itu adalah waktu yang sangat berharga untuk mendapatkan keberkahan dari Allah dengan memperbanyak amalan. Malah kita gunakan untuk tidur sehingga dimakruhkan atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bisa diusahakan tidur setelah qailulah, setelah isyraq. Iya. Jangan pas waktu pada subuh langsung tidur. Tapi amalan dulu ketika isyraq. Kalau memang ngantuk sekali karena panjang tahajudnya di malam hari, bukan karena panjang main gamenya. Itu dia, Ustaz. Tapi karena panjang qiyamul lail, karena panjangnya murajaah hafalan Al-Qur'annya, itu boleh istirahat setelah waktu isyraq. Kira-kira itu jam berapa sih, Ustaz? Itu antara jam 7 ke atas. 7 ke atas. Tapi yang terbaik itu jam 11. Jam menjelang 11. waktu zuhur itu tidur qailulah. Kalau memang kita sibuk di kantor misalnya, kan nggak mungkin kita tidur lagi jam kerja. Boleh tidur ba'da zuhur sebentar, barang 30 menit atau 1 jam dengan niat atau bangun di malam hari untuk menjaga sholat malam kita. Sholat tahajud itu sendiri ya pemirsa Cahaya Hati. Jadi memang sendiri dalam Islam ini sudah diatur sendiri tentang tidur. Tadi juga Ustadz Rizky menjelaskan ya pemirsa Cahaya Hati, utamakan ibadah dulu, sholat subuh, kemudian sengantuk-ngantuknya tahan dulu begitu. Jadi lebih baik diisi dengan kegiatan yang positif seperti melakukan sholat sunnah, kemudian baca Al-Quran juga. Dan jika pun ngantuk sekali nih Ustadz, boleh tidur nanti di jam 11 begitu ya. Iya. Jam 11 untuk sampai di waktu zuhur Ustadz. Oke, bagus nih Ustadz. Tentang tidur setelah subuh, baguskah? Nah tadi kan sudah disebutkan makruh gitu ya, makruh ataupun ini bisa makruh tidak baik. Nah begitu. Nah ini bagaimana untuk yang lain-lainnya nih Ustadz tentang tidur setelah sholat subuh, apa yang harus kita pahami lagi, yang untuk kita tahu lagi nih Ustadz? Ya, disebutkan juga oleh salah seorang ulama di dalam buku Rahasia Berdoa Ketika Subuh. Itu penulisnya Ustaz Saiful Anwar Al-Batawi atau orang Betawi. Beliau menjelaskan ada beberapa kerugian bagi orang yang melaksanakan atau tidur setelah salat subuh. Yang pertama kata beliau, orang yang tidur setelah subuh akan kehilangan berkah di pagi hari. Kehilangan berkah. Doa Nabi SAW, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu subuhnya. Maka orang yang tidur berarti tidak mendapatkan doa Nabi SAW. Ya kan? Nabi dah doa untuk kita. Ya Allah, beri keberkahan untuk umat lu di waktu subuh. Sedangkan kita waktu subuh masih tidur. Mau beri, Allah mau beri, tapi kita nggak mau tampung. Nggak mau usaha. Nggak mau tampung. Jadi mau kasih untuk siapa? Maka sangat rugi orang yang masih tidur di waktu subuh. Yang kedua kata beliau, bisa melewatkan waktu sholat subuh. Ya kan? Kebablasan, ya. Kewajiban sholat subuh itu sangat besar bagi orang yang beriman.
Bahkan kata Nabi di zaman Nabi SAW, jagalah solat subuh dan isya berjamaah. Walaupun kalian harus merangkak-rangkak, maka pergilah ke masjid untuk melaksanakan solat subuh. Karena pahalanya itu sangat besar. Sebagaimana saya sebutkan sebelumnya di pertemuan yang lalu, solat subuh itu berjamaah seperti pahala melaksanakan solat sunnah sepanjang malam. Barang siapa yang solat isya berjamaah, seperti melaksanakan solat sunnah setengah malam. Jadi orang yang melaksanakan solat subuh dan isya berjamaah, seperti telah melaksanakan solat sunnah 1 malam setengah. Bahkan kata Nabi, ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada yang lebih memberatkan bagi orang munafik kecuali melaksanakan solat subuh dan isya berjamaah. Amin. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang terbebas daripada kemunafikan, maka jaga solat subuh dan isya berjamaah. Maka bagaimana kita jaga solat subuh kalau kita masih tidur di waktu pagi? Oke, kita tahan dulu ya Ustadz ya. Ya baik nih pemirsa Cahaya Hati, tadi Ustadz juga menjelaskan bahwasanya jangan sampai kita melewatkan sholat subuh yang pertama ya. Karena juga kalau kita sudah melewatkan ataupun tidur setelah sholat subuh, ini kita kita akan hilang keberkahan dalam hidup dan juga ini bisa melewatkan sholat subuh nih pemirsa Cahaya Hati. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap tonton kami di Cahaya Hati, sejukkan jiwa, tenangkan hati. Ya pemirsa Cahaya Hati, kembali lagi di Cahaya Hati, sejukkan jiwa, tenangkan hati. Saya masih dengan Ustadz nih. Ustadz, kita langsung aja nih. Ini kan ada banyak masalah yang dihadapi oleh anak-anak muda nih, khususnya terkait dengan masalah tidur. Biasanya anak-anak zaman sekarang kan nyelesain skripsinya, itu bikin skripsinya tuh malam. Jadi terpangkas lah waktu tidur malamnya. Karena berpikir, biar cepet deh, biar cepet selesai kayak gitu. Akhirnya terlewatkan lagi nih subuhnya. Kemudian atau bagi anak-anak muda zaman sekarang tetap misalkan yang menjadi orang yang bermanfaat gitu, tapi setelah subuh dia tidur lagi. Tadi kan juga Ustadz sudah menjelaskan ada 2 kerugian jika kita tidur setelah sholat subuh. Ini apa lagi nih Ustadz kelanjutannya? Silakan deh. Ya, kebanyakan para ulama itu sangat memperhatikan waktu tidurnya sehingga mereka tidak akan tidur di waktu-waktu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tidur ba'da subuh. Mereka itu mengatur waktu tidur di malam hari, tidur lebih cepat, bangun lebih cepat. Oke. Yang menyebabkan kita harus tidur lagi pada subuh itu karena kita tidur terlambat. Jadi ulama katakan kerugian orang yang tidur pada subuh yang selanjutnya itu karena kita menyelisihi kehidupan para salafun salih. Itu orang-orang terdahulu, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah, mereka sempurna mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Disebutkan para ulama dulu sangat membenci apabila ada orang yang tidur setelah sholat subuh. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Urwahin bin Zubair. Dulu Ibnu Zubair itu para sahabat Nabi SAW melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Kemudian Allah mengatakan,
Sungguh jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya. Oh, oke. Rasulullah SAW dan para sahabat juga memberikan contoh bahwa mereka setelah melaksanakan sholat subuh, mereka melanjutkan dengan amalan di masjid, dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan bermusyawarah untuk kegiatan-kegiatan agama di hari tersebut. Tapi kalau kita tidur, maka kehilangan semua kesempatan tersebut. Iya, benar sih. Dan kita menyelisihi daripada Rasulullah SAW, menyelisihi para sahabat. Jadi kita hari ini mengikuti orang-orang yang belum dijamin untuk masuk surga. Yang dijamin masuk surga kan Rasulullah SAW. Iya, betul. Jadi Rasulullah mencontohkan kepada kita tidak tidur pada subuh. Sehingga beliau memberikan amalan-amalan agar kita tidak tertidur di waktu subuh. Iya. Minimal sekali kita jaga sholat subuh jamaah. Kalaupun kita tak sanggup beramal, kalau ngantuk sekalipun untuk menghilangkan tidur di waktu subuh, kita ngopi, kita ajak kawan-kawan, ayo kita ngopi ba'da subuh. Ada manfaatnya berarti ya? Ada manfaatnya, iya, bisa okay. silaturahim, bisa diskusi, bisa memperluas relasi kan. Kan banyak hari ini warung-warung kopi yang buka ba'da subuh. 24 jam malam. Ada yang khusus ba'da subuh juga ada yang 24 jam ada. Artinya apa? Yang ba'da subuh buka itu fokus untuk menyambut tamu-tamu Allah selesai sholat subuh. Seharusnya kita berterima kasih kepada warung kopi yang buka setelah sholat subuh, khusus menyambut orang-orang yang pulang sholat subuh. Kenapa? Karena membantu umat Nabi Muhammad untuk tidak tidur pada subuhnya. Kan banyak pahalanya. Yeah. Dengan dia minum kopi, hilanglah ngantuknya. Maka para ulama dulu, mereka untuk menghindari daripada tidur yang berlebihan, mereka minum kopi. Sehingga kopi itu sangat dianjurkan oleh para ulama untuk menguatkan mata kita dalam beribadah kepada Allah, menguatkan daripada kekuatan tubuh kita. Karena memang ada mengandung kafein itu sendiri. Iya, maka kalau kita misalnya ngantuk, sering ngantuk waktu ada subuh, ngopi aja. Kalau nggak beramal, saya ngopi aja. Minimal sekali ya kan. Daripada dia tidur. Daripada tidur ini maksudnya. Iya, tapi kalau sanggup beramal ya beramal. Sebaiknya beramal. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, orang yang sering tidur ba'da subuh itu akan membuat malas dan melemahkan badan fisik kita. Fisik ya. Kita bisa rasakan sendiri kalau bangun, kalau misalnya tidur subuh, sholat, habis sholat tidur lagi. Kemudian bangun, waktu kerjanya kan nggak semangat. Nggak semangat ya sih. Berbeda dengan orang yang nggak tidur. Ketika waktu kerja dia kan fresh, dia lebih semangat. Iya, benar ya. Kalau dipikir-pikir ya juga ya. Kirain Ustadz kan setelah subuh kan kebiasaan nih. Setelah subuh tidur sebentar, nunggu jamnya masuk kantor, misalnya jam 8 nih, tidur dulu nih. Begitu bangun, saya bukannya seger, tapi malah yang kayak kok kurang ya tidurnya. Gitu sih Ustadz. Nggak cukup-cukup ya? Nggak cukup-cukup. Karena itulah efek dari tidur pada subuh itu, kata Ibnu Qayyim, membuat kita malas. Membuat malas, nggak fokus. Badan kita pun lemas. Seperti orang sakit. Padahal kita sudah tambah lagi tidur. Dari tidur malam, tambah lagi pada subuh. Tapi masih lemas juga. Kenapa? Karena waktu yang tidak dianjurkan untuk tidur, kita tidur. Bahkan dalam agama makruh. Waktu yang dibenci. Sehingga disebutkan oleh beliau, Imam Ibnu Qayyim, pagi hari bagi seseorang itu diibaratkan seperti waktu muda. Orang yang beramal di pagi hari yaitu pada subuh, dia seperti beramal ketika masa muda. Orang yang masa muda kan banyak bisa amalan dia kerjakan karena fisiknya masih kuat. Semangat, ya kan? Ingatan nggak banyak penyakit, nggak ada rematik, darah tinggi, kolesterol, kan nggak ada anak muda. Usah curhat nih. Nah, kalau anak muda kan jarang sakit-sakit seperti itu. Sehingga banyak amalan yang bisa dikerjakan, bisa sholat tahajud, dia bisa baca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, dia bisa belajar agama. Di waktu subuh itu banyak yang bisa diisi, bisa mempersiapkan pekerjaan dia di hari tersebut, apa deadline yang harus dikerjakan, atau bagi anak-anak mahasiswa dia bisa mempersiapkan skripsinya atau kuliahnya pada hari itu, bisa mengulang-ulang bahan-bahan bacaan-bacaan untuk memperbanyak literatur yang dia dapatkan sebelum memulai kuliah pada hari tersebut. Banyak, apalagi kalau kita membaca di waktu ada subuh itu cepat sekali meresapnya. Iya, betul. Saya ada materi, ini ada presentasi nih. Besok misalnya kita kuliah ada tugas presentasi dari dosen.
waktu yang paling cepat untuk masuk matahari itu kapan? Ba'da subuh. Ba'da subuh kan nggak ada kegiatan apa-apa, masih hening. Iya. Kita baca waktu itu, maka materi yang kita baca itu sangat cepat meresap, sehingga ketika kita sampaikan ketika waktu presentasi itu lebih mengena kepada kawan-kawan yang mendengarkan. Wah, benar-benar. Ini pasti yang lagi nonton nih pemirsa pemirsa Cahaya Hati kan. Oh iya ya, betul juga. Karena dulu waktu zaman-zaman sekolah Ustadz ya, lagi masa-masa ujian dulu. Orang tua juga menyarankan seperti Ustadz. Habis sholat, sempatin waktu untuk menghafal, baca lagi buku. Ajaran ya, buku pelajaran. Insya Allah nanti terbantu. Dan ternyata memang betul Ustadz. Padahal kalau dibilang pintar ya nggak pintar-pintar amat ya. Anak-anak muda zaman sekarang kan gitu nih Ustadz. Apalagi nih Ustadz yang harus diketahui oleh pemirsa Cahaya Hati? Ya, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim itu satu riwayat yang menyebutkan bahwa di waktu pagi itu di waktu dibaginya rezeki oleh Allah SWT. Rezeki seorang mukmin itu pembagiannya di waktu pagi. Orang yang tidur di pagi hari, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa apabila beliau melihat anaknya tidur di waktu pagi, maka beliau berkata, "Bangunlah engkau." Bangunlah engkau wahai anakku. Apakah kamu akan tidur sementara waktu pagi adalah waktu pembagian rezeki? Ibaratnya kita dibagi bonus oleh bos. Betul. Waktu pembagian bonus, kata bos, ini pagi hari pada subuh saya bagi bonus. Siapa yang datang ke masjid dapat bonus. Datang kita malah tidur waktu itu. Dapat nggak kita bagian? Enggak, iya nggak dapat. Kalau udah lewat waktu pada subuh nggak dapat lagi. Habis ya gitu ya. Berarti yang dapat siapa? Orang-orang yang memang Datang. menjaga ya. Ya kan, yang maksudnya waktu bos yang suruh datang waktu pada subuh ini saya bagi bonus. Yang dapat bonus itu bagi ya, orang-orang yang datang. hadir ya kan? Iya betul. Kalau kita tidur, ya nggak nggak dapat bagian. Begitu juga Allah katakan, Allah akan membagikan rezeki waktu subuh. Pas waktu pembagian rezeki dari Allah kita masih tidur, maka rezeki yang jatahnya untuk kita Allah berikan kepada orang lain. Orang lain yang beramal di waktu pagi itu. Kacau. Jatahnya betul. rezeki kita. Tapi kenapa ya susah dapat rezeki? Kan sering orang, kenapa saya susah dapat rezeki? Karena kita masih tidur waktu Allah bagi rezeki. Jangankan kita, orang-orang yang tidak beriman, saya katakanlah orang-orang Cina, itu cepat sekali buka tokonya. Pagi langsung buka toko. Kenapa? Karena dia, kalau bahasa orang yang tidak beriman itu orang Cina, hoki. Hoki itu di waktu pagi. Kita orang yang beriman sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW, malah kita tidak menjalankannya. Tidak menjalankannya. Waduh, rugi sekali kita nih. Betul. Kalau dipikir-pikir, ya juga ya gitu ya. Ada istilah yang ini ya Ustadz ya, di pagi hari itu katanya kalau telat bangun rezekinya dipatok ayam. Gimana Ustadz? Dipatok ayam itu maksud saya, yang saya jelaskan tadi, bahwasanya di waktu pagi kan Allah SWT berikan pembagian rezeki. Iya. Ketika dibagi oleh Allah, kita dalam keadaan tidur, maka rezeki kita diberikan kepada orang lain. Bahasa anekdotnya dipatok oleh ayam. Sebetulnya rezekinya sudah dibagi ke orang lain yang beramal di waktu pagi itu. Siapa yang mau dapat rezeki ya beramal, ataupun jangan tidur. Tapi kalau tidur ya nggak dapat apa-apa. Jangan salahkan Allah, salahkan diri sendiri. Kenapa tidur? Siapa suruh tidur? Allah suruh bangun, kita tidur. Allah suruh salat subuh, kita malah nggak salat. Allah suruh tidur kita cepat agar cepat bangun ketika sholat subuh. Malah kita tidur telat gara-gara misalnya nonton bola, karena main game, karena sibuk di warung kopi, sehingga terbangunlah kita di waktu pagi, sehingga terlewatlah waktu berkah, yaitu di waktu ba'da subuh. Nah, ini anak-anak muda perlu kita perhatikan. Karena baru nanti setelah kejadian tersebut ya pemirsa Cahaya Hati, baru kita merasakan penyesalan. Kenapa rezeki saya segini, sedangkan saya dengan teman saya tuh kerjanya satu kantor, satu bidang, tapi tetap juga ngerasa nih, ya Allah kenapa ya rezeki saya kok sedikit sekali, mungkin gitu ya Ustadz. Nah ini bisa jadi nih pemirsa Cahaya Hati, ada yang salah. Di mana? Yaitu dia tadi, mungkin kita juga lalai dari segi ibadah. Kemudian ada juga yang menjalankan sholat fardu subuh, tapi setelah itu langsung tidur. Ini juga akan menghilangkan keberkahan. Dan kemudian juga saat di pagi hari itu juga nih, pemirsa Cahaya Hati, Allah memberikan dan juga membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Jadi bagi siapa yang memang yang lalai, maka rezeki kita ini akan hilang. Dan Allah akan bagikan kepada orang lain. Keren sekali nih Ustadz dan juga pemirsa Cahaya Hati.
Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di Cahaya Hati, sejukkan jiwa, tenangkan hati. Ya pemirsa Cahaya Hati, seru sekali pembahasan kita ini yang hari ini juga masih terus kita duduk dengan Ustadz Rizky. Nah Ustadz dan juga pemirsa Cahaya Hati, kita masih membahas tentang judul hari ini ya, baguskah tidur setelah sholat subuh? Nah ini kita tanya langsung sama beliau. Ustadz, sesuai dengan judul kita di hari ini ya, ini juga segmen terakhir. Baguskah tidur setelah sholat subuh Ustadz? Ya, jadi tidur setelah sholat subuh itu tidak bagus. Tidak bagus secara agama yang hukumnya makruh. Apa itu makruh? Perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang mendatangkan pahala apabila kita meninggalkannya dan tidak berdosa apabila mengerjakannya, akan tapi tidak disayang oleh Allah, dibenci oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita jangankan dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia saja, itu sangat menyakitkan hati. Dibenci oleh orang tua, susah hidup kita. Apalagi dibenci oleh kekasih kita, istri kita, suami kita. Maka semua yang kita lakukan akan menjadi hambar. Mau makan, padahal makanan enak, jadi nggak enak, nggak ada rasa lagi. Kenapa? Karena istri kita benci sama kita, marah sama kita, ngambek. Ya kan? Jadi kalau untuk menghilangkan kebencian itu, maka jangan tidur. Apalagi ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tidur, apalagi dijanjikan oleh Allah orang yang bangun setelah subuh ataupun tidak tidur pada subuhnya itu akan dibagikan rezeki oleh Allah dan mendapatkan doa Rasulullah, akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidur pada subuh tidak mendapatkan apa-apa. Mereka akan kehilangan kesempatan mendapatkan rezeki daripada Allah, kehilangan mendapatkan doa dari Rasulullah. Jangankan rezeki dari Allah, kalaupun kita dijanjikan rezeki ataupun bonus oleh orang-orang terdekat kita, suami kita, bos kita di tempat pekerjaan, ataupun tempat-tempat yang mendatangkan keuntungan dunia kepada kita, dijanjikan pada subuh, kita harus datang disiplin tepat waktu. Karena kita tidur sehingga kita terlambat, maka bonus tersebut akan hilang dari kita. Tidak dapat apa-apa, kan hangus. Maka janganlah kita tidur selesai subuh. Kita berjuang sedikit. Apa perjuangan kita? Melawan ngantuk kita setelah subuh. Tambah lagi perjuangan untuk sholat subuh. Tambah lagi sedikit lagi berjamaah di masjid. Itu yang paling baik. Kalau itu kita kerjakan sempurna, insya Allah rezeki yang Allah berikan, rasakan sendiri perubahan. Coba tes selama seminggu saja boleh. Kita sholat subuh setiap hari, berjamaah setiap hari. Selesai subuh jangan tidur, minimal berzikir, minimal baca Yasin saja. Selesai baca Yasin, untuk menghindari tidur, ngopi boleh juga. Rasakan perubahan sebelum dan sesudah melaksanakan sholat subuh, sebelum dan sesudah kita tidak tidur setelah subuh. Rasakan perbedaannya. Pasti Allah SWT akan berikan keajaiban
keajaiban dalam kehidupan kita. Insya Allah ini saya akan coba dalam, tadi seperti kata Ustadz ya, walaupun agak berat saya akan coba ini. Ini sebuah tantangan yang harus saya ambil kali ini ya. Saya akan coba karena memang banyak yang teman-teman pemirsa Cahayati juga Ustadz mengalami hal yang sama ya, dengan rasa kantuk yang nggak bisa ditahan itu. Apalagi nih Ustadz, ada juga anak-anak muda yang kerjanya itu kan shift kerjanya. Dia kadang masuk pagi, jadi bisa istirahat malam. Tapi kalau ada yang masuk malam nih Ustadz, kan mau tidak mau nih ceritanya. Kadang dia udah capek banget. Bagaimana kita mensiasati hal itu Ustadz? Ya, bagi yang capek karena piket misalnya di malam hari, misalnya tenaga kesehatan dan sebagainya, itu bisa tidur, bukan nggak boleh tidur, tapi setelah waktu isya. Nunggu lagi nih, oke sebentar lagi, gitu ya? Isya. Isi apa dengan kegiatan olahraga, misalnya jogging di depan rumah, lari-lari kecil untuk menghilangkan rasa ngantuk, ataupun kita minum teh atau apa, atau ngobrol bersama keluarga. Pas waktu isya tiba, waktu makruh tidur itu sudah lewat, maka silahkan untuk tidur. Jadi bukan nggak boleh tidur sama sekali, yang nggak boleh itu ba'da subuh. Kenapa? Karena waktu dibenci. Iya. Bahasa kesehatannya itu waktu akan mendatangkan berbagai macam penyakit kepada kita. Artinya kita tidur pada subuh itu sama dengan kita mengundang penyakit. Datanglah wahai penyakit, seranglah tubuh saya biar saya sakit. Jangan. Nah, kayak gitulah bahasa yang lebih mudahnya. Maka bagi kita yang mau terhindar daripada penyakit, maka jangan tidur pada subuh. Jangan tidur habis subuh. Ya, kecuali ini juga diperbolehkan untuk orang yang sudah uzur ya Ustadz ya, tapi ya. Gimana nih, ada walaupun uzur dan juga memang sakit, tadi lagi dirawat, memang mengharuskan dia tidur, adakah hal-hal yang harus dijalani agar ya tetap itu dia, jangan mengundang penyakit lagi, atau bagaimana nih untuk kondisi-kondisi tertentu Ustadz? Bagi yang memang kondisinya itu darurat, maka itu dimaafkan. Jangankan untuk tidur pada subuh, untuk sholat saja dimaafkan. Bagi orang yang tak sanggup berdiri, boleh duduk. Bagi orang yang tidak sanggup duduk, itu boleh sambil berbaring. Bagi yang tidak sanggup berbaring, boleh mengkedipkan mata. Artinya apa? Agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Agama ini adalah jalan hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Jadi bukan untuk menyebabkan kita itu susah, bermasalah, jadi problem baru, bukan. Tapi dengan mengamalkan agama inilah selesai semua masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Oke, Ustadz, ini anak-anak muda nih yang sudah, saya ngerasa nih, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki itu? Yang selama ini saya udah ngantukan, saya tidur setelah sholat subuh. Apa yang harus saya rubah, bagaimana nih Ustaz? Jadi solusinya adalah mengatur pola tidur. Mengatur pola tidur itu sangat penting untuk menentukan kita sanggup menjaga waktu ba'da subuh. Dan rutinkan amalan ba'da subuh agar kita tidak ngantuk ketika ba'da subuh. Mengatur pola tidur artinya apa? Nabi SAW menganjurkan kita untuk tidur ba'da sholat isya. Kalau bisa ba'da sholat isya, kalau memang ngopi bareng kawan di kafe, di warung kopi, itu kita batasi waktunya. Jangan sampai larut malam. Artinya apa? Saya harus tidur maksimal jam 11 harus tertidur. Bagaimanapun caranya. Apakah saya ada kegiatan di luar bersama kawan, apakah saya ada kegiatan ngopi, jam 11 saya harus pulang dan harus tidur. Kenapa? Karena saya tidak mau tidur pada subuh. Itu semua tergantung kepada niat kita. Ada nggak niat kita untuk tidak tidur pada subuh? Kalau nggak ada niat, apapun solusi yang kita sampaikan nggak ada jadi manfaat bagi kita. Tapi kalau ada niat, satu aja solusi akan menjadikan perubahan besar dalam hidup kita. Niat dulu, saya besok nggak mau tidur lagi pada subuh. Caranya bagaimana? Tidur lebih cepat, bangun lebih cepat, kemudian berikan jadwal untuk pada subuh ada kegiatan yang kita lakukan. Kalau bagusnya lagi beramal, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, atau silaturahim. Kalau tak mampu juga minimal kita ngumpul-ngumpul dengan kawan di warung kopi, itu juga bagus. Yang penting jangan diisi dengan tidur.
Oke, ini luar biasa sekali nih pemirsa Cahyati nih Ustadz. Juga kan banyak yang memang bisa kita bahas ya tentang sholat subuh, kemudian jangan tidur setelah sholat subuh. Ustadz, itu kan tadi sudah dibahas dari segi kesehatan nih, kemudian dari segi rezeki, keberkahan yang hilang dan segala macam. Saya pengen tahu nih Ustadz, jika kita melihat seseorang nih, ya kan, ini buat si orang yang biasa tidur setelah subuh dibandingkan dengan si Fulan yang tidak tidur setelah subuh, kita bisa ngelihat ada perbedaan itu nggak sih Ustadz? Bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari memang. Orang yang tidak tidur setelah sholat subuh ini, dia akan mendapatkan banyak keberuntungan dalam kehidupannya. Jadi keberuntungan baik dalam pekerjaannya, dalam belajarnya. Misalnya dalam kuliah misalnya, dia akan mendapatkan nilai tinggi, disukai oleh dosen, kawan-kawannya banyak yang menyukai dia. Dalam pekerjaan begitu juga akan disukai oleh bos, pekerjaannya akan selesai tepat waktu, dia tidak banyak melakukan kesalahan ketika bekerja, dan juga pergaulannya dengan kawan-kawan juga berefek bagi mereka yang tidak tidur pada subuh. Artinya apa? Orang yang tidak tidur pada subuh itu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih fokus, Benar. lebih fokus, dia lebih serius dan juga tidak menjalani kehidupan dengan tanpa perencanaan. Dia hidup penuh target. Dia orang-orang yang tidak tidur setelah subuh itu memang nampak perbedaan dari orang-orang yang senantiasa tidur pada subuh. Perbedaannya tuh jelas sekali Ustadz ya. Nah jadi Ustadz ini, Ustadz juga sebagai apa ya istilahnya, hari ini kita membahas tentang baguskah tidur setelah subuh. Kalau Ustadz sendiri di masa Ustadz muda, nah ini mungkin bisa jadi contoh ya untuk pemirsa Cahyati. Boleh sambilan juga ngasih pesan lah sedikit untuk teman-teman yang lainnya nih. Ustadz waktu di usia muda dulu, ini gimana Ustadz cara membagi waktu antara pekerjaan, karir, keluarga, kemudian juga kuliah, sampai sekarang menjadi sosok seperti ini Ustadz? Ya, dulu memang saya sangat terinspirasi dari sosok Rasulullah SAW. Artinya saya sangat menginginkan bagaimana menghidupkan seluruh daripada sunnah Nabi SAW dalam kehidupan. Minimal saya harus menjaga solat berjamaah 5 waktu di masjid, apalagi di waktu subuh. Jadi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, sejak saya SMP itu sudah Allah mudahkan untuk menjaga solat berjamaah di masjid. Artinya dari kampung dulu memang sudah solat berjamaah di masjid. Meningkat lagi ketika SMA, ketika kuliah, lanjut. Amalan yang sangat saya jaga itu solat berjamaah 5 waktu. Dimanapun saya berada, apapun kegiatan saya, jangan tertinggal solat berjamaah. Ketika azan berkumandang, saya wajib meninggalkan semua kegiatan untuk datang solat. Dan ditambah lagi, ba'da subuh itu saya harus mengisi dengan amalan-amalan selanjutnya. Saya ada buat target, selesai subuh itu saya harus membaca Al-Quran, apakah minimal satu juz atau minimal 2 lembar Al-Quran. Itu harus ada amalan, dan ada amalan rutin, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi saya harus baca. Target-target seperti itu saya buat sendiri untuk diri saya, untuk orang lain saya mudahkan. Misalnya kamu kalau nggak sanggup beramal, jaga sholat subuh. Efeknya apa? Sangat besar efeknya. Saya waktu S1 dengan izin Allah, dengan amalan seperti itu, Allah SWT berikan kumlot di sarjana. Saya kuliah di Usuluddin UIN Araniri Banda Aceh. Itu Allah berikan kumlot dengan IPK tertinggi se-UIN. Dari 25 orang yang kumlot di universitas, itu yang nomor satunya saya, nilai tertingginya 3,89 waktu itu IPK-nya. Itu diberikan penghargaan oleh rektor almarhum Prof. Farid Wajdi. Itu saya rasakan kalau keilmuan sangat kurang dibandingkan orang-orang lain. Tapi yang saya rasakan keberkahan saat itu karena saya menjaga berjamaah di masjid, kemudian menjaga waktu subuh tidak tidur dengan diisi dengan amalan. Dilanjutkan lagi di waktu S2 mendapatkan pekerjaan, sedangkan saya masih kuliah. Masya Allah. Diangkat jadi kepala sekolah, sudah mengajar dosen di Unsyah dan juga di UIN, di beberapa kampus di Aceh. Padahal pada saat itu saya masih kuliah S2, tapi juga sudah dipercayakan memimpin sebuah lembaga pendidikan.
sudah bisa. Bahkan juga Allah amanahkan memimpin keluarga di umur 25. Wah, Pada masih masa muda. anak-anak muda mungkin belum ada niat untuk berkeluarga karena beratnya tanggung jawab dalam memimpin keluarga. Tapi saya diberikan semangat oleh Allah untuk berkeluarga agar kita bisa belajar bagaimana cara memimpin keluarga, memimpin anak, memimpin istri, sehingga dalam masyarakat kita bisa memimpin masyarakat yang lebih luas lagi. Semua itu keberkahan itu karena menjaga sholat subuh dan juga berjamaah di waktu yang lain serta tidak tidur di waktu subuh. Subhanallah, Masya Allah Ustaz. Itu amalan-amalan yang perlu kita jaga. Baik, luar biasa sekali. Ustaz, ini saya dengar langsung apa ya? Apa perjalanan Ustadz mencapai sosok di saat yang seperti ini Ustadz? Dimana nih pemirsa Cahaya Hati, Ustadz Rizky juga ini menjaga amalan-amalannya, salah satunya juga ini menjaga sholat berjamaah, salah satunya juga tidak tidur setelah subuh. Benar. Jadi memang beliau ini ada target sendiri nih pemirsa. Ini juga bisa kita ambil intisari, kemudian kita juga bisa mencontohi beliau ini dalam menjalankan kehidupan yang seperti ini. By the way nih, terima kasih banyak Ustadz Rizky. Sama-sama. Luar biasa hari ini kita ditutup dengan pencapaian dari Ustadz Rizky. Belum Insya Allah lagi, ke depan. belum akhir lagi. Oke, Masih perjuangan. Tapi mudah-mudahan juga pemirsa Cahayati ini bisa menjadi ini sendiri sih mendapatkan edukasi ilmu dan juga bisa pengalaman hidupnya pasti luar biasa sekali. Baik, pemirsa Cahaya Hati, kita akhiri di hari ini. Nah, nanti kita akan berjumpa di lain kesempatan ya. Tentunya saksikan terus Cahaya Hati, sejukkan jiwa, tenangkan hati. Kami pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.